Sejak divonis menderita penyempitan pembuluh darah di leher dan otak, hidup Sony Septian bak jungkir balik. Tak ada lagi momen nge-gym dan lari bareng istri dan anak-anaknya. Di balik tubuh tegapnya, ternyata Sony sempat menyembunyikan penyakitnya dari virus. Namun tak baik menyesali nasi yang telah menjadi bubur. Sekarang hidup Sony bergantung pada perawatan dari virus dan King Faas, anak tertuanya. Tetapi benarkah kesabaran virus dan Faas justru sempat membuat Sony merasa hidupnya tak berguna lagi? Usai operasi katarak dan penanaman lensa mata baru, Nunung Sri Mulat akan menjalani operasi pengangkatan alat kemo yang ditanam di tubuhnya. Seharusnya Nunung melakukan operasi pada awal Agustus lalu, namun terpaksa ditunda karena dana operasi yang ditabungnya berbulan-bulan dialihkan untuk biaya operasi anaknya. Namun sembari mengumpulkan biaya operasi, perasaan Nunung disergap rasa gamang. Khawatir sel kanker yang dinyatakan sudah hilang dari tubuhnya bermetamorfase atau berkembang lagi dan menyerang organ lain seperti yang pernah dialami artis Ria Irawan, Renita Soekardi, dan Yana Zain. Tapi benarkah kanker payudara Nunung sudah dinyatakan sembuh total oleh dokter? Harapannya hanya sembuh aja. Kita walaupun nggak pernah ketemu, kalau dengar-dengar sehat, terus dengar sakit itu ikut prihatin. Tapi kalau sehat kita akan ikut senang. Aku pada saat menemukan benjolan, kematian udah di depan mata. Ya meskipun semua orang akan meninggal ya. Cuman apakah dengan cancer ini aku harus meninggal? Enggak kan? Kan masih ada. Sekarang kan alat-alat canggih. Dan yang sempat banyak kok. Kakakku sendiri survive, ngapain aku harus putus asa? Kalau kita di dunia kedokteran itu adalah dunia medis ya. Menjalar mungkin atau bermetastasis. Kalau kanker itu kan perbedaan yang bermakna dengan tumor adalah tumor jinak adalah dia bisa bermetastasis. Nah, bermetastasis pada kanker payudara itu yang paling banyak adalah yang pertama itu di tulang. Terutama di tulang-tulang di vertebra di tulang belakang ya. Karena kan berhubungan dengan hormonal gitu ya. Bahwa kanker payudara itu 70% itu adalah yang hormonnya positif gitu. Jadi kalau misalkan paling banyak di tulang, yang kedua bisa di hati ataupun di paru. Berikutnya adalah bisa ke otak gitu. Siapa orang yang paling sering nengok Nunung itu saya kok. Dimanapun Nunung saya tengok. Tanyain aja sama Nunung. Mami sakit apapun, seringan apapun, seberat apapun, yang penting itu harus menerima dulu. Iya. Udah itu nanti urusan mau operasi mau apa, saya yakin Tuhan pasti ngasih jalan. Iya. 2 tahun berjuang melawan kanker payudara, Nunung beberapa kali menjalani kemoterapi yang menyakitkan. Episode hidup tanpa mahkota perempuan karena terpaksa menggunduli rambutnya juga pernah dirasakan oleh komedian bernama lengkap Tri Retno Prayudati ini. Pengobatan yang saat ini masih berjalan adalah di dunia kedokteran, dunia medis, bahwa kanker payudara termasuk kanker yang solid, itu tumor solid. Jadi terapi yang utama adalah pembedahan. Nah, pembedahan itu kan bukan berarti sekarang harus diambil payudaranya. Nah, itu tergantung dari beberapa faktor sebenarnya. Yang kedua adalah perlu atau tidaknya dilakukan kemoterapi, baik itu sebelum operasi maupun setelah operasi. Nah, itu tergantung dari beberapa faktor banyak gitu. Ya, kemudian adalah terapi hormonal gitu. Kemudian terapi radiasi maupun target terapi maupun secara imunoterapi gitu. Setelah merasakan betapa beratnya melawan kanker, Nunung baru menyadari pentingnya menjaga pola hidup sehat. Sejak bergabung dengan Sri Mulat hingga sukses bersolo karir, Nunung kerja keras tanpa memperhatikan kesehatannya. Bahkan karena kondisi kesehatannya menurun, namun harus tetap syuting. Diam-diam, Nunung mengonsumsi narkoba yang bisa menimbulkan efek anti rasa lelah dan mengantuk. Dipantau ketat oleh Ian Sambiran, suami sekaligus manajernya, Nunung ingin hidup sehat. Saat Nunung tertangkap narkoba di rumahnya di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Nunung tinggal bersama anak-anak, menantu, dan cucunya. Diketahui Nunung memiliki 3 anak dari pernikahan pertamanya dengan Daniel Setiadi, yaitu Hema Wanodia Hayuning Tias, Bagus Permadi, dan Ratisari Pranowo.
Sementara dari pernikahan keduanya dengan Rohani Widodo, Nunung beroleh 1 anak yaitu Cahyo Anggoro Putra Pranowo. Sementara dari pernikahannya dengan Wiki Hussein dan Ian Sambiran, Nunung tidak memperoleh keturunan. Memiliki 4 anak yang sudah dewasa, sewajarnya Nunung berharap bisa dirawat oleh anak-anaknya, setidaknya diperhatikan. Namun harapan Nunung seolah jauh panggang daripada api. Saat ia terpuruk dan butuh dukungan orang terdekat, anak-anaknya justru menjauh seolah tak mau terbebani. Sejumlah sahabat Nunung seperti Tarsan, Aziz Gagap, Andre Taulani, dan Sule bahkan sempat menolak percaya kenyataan miris itu jika yang mengabarkan bukan Nunung sendiri. Saya kok baru denger ini loh. Oh iya, belum tahu ya, belum tahu kabar terkait itu ya Pak De? Iya betul, baru denger ini saya. Nah ini nih bingung juga nih, karena setahu saya, ya saya sangat dekat ya sama keluarganya dalam masih jalan, kemarin masih syuting sama suaminya, sama anaknya. Dan itu udah aku sindir-sindir beberapa bulan nih. Aku tuh kok nggak pernah sih. Padahal itu pun aku masih kadang-kadang anakku yang gede yang udah selesai kuliah, yang kemarin baru lulus belum sebulan lulus S2 itu dolan aja masih aku. Kamu di mana? Aku lagi nongkrong mah. Kalau orang Solo ngomong kan wedangan gitu di. Jangan malam-malam ya pulang itu. Yang punya anak pun aku bilang kamu sehat. Aku sindir-sindir, aku pancing-pancing gitu. Aku bikin kadang-kadang aku bikin kata-kata apa mereka nggak ada yang peka sama sekali, nggak yang peka sama. Sama-sama diuji penyakit, namun Nunung Sri Mulat dan Sony Septian beda nasib. Sony yang sempat dirawat selama sebulan akibat penyakit penyempitan pembuluh darah di leher dan otak yang dideritanya. Sejak dirawat hingga menjalani recovery, sekecil apapun gerakan Sony seolah dipantau terus oleh Fairuz Arafik dan King Fas, istri dan anak tertuanya. Kalau capek sih pasti sayang ya, karena kan ya sebenarnya kondisi badan kan lemes gitu. Kondisi badan lemes, apalagi kemarin waktu sebelah kanan nggak bisa gerak, terus harus dipaksa latihan fisioterapi biar bisa segera gerak lagi, kan sakit gitu. Terus ditambah lagi kayak kemarin mental lagi drop-dropnya gitu. Ya beruntungnya istri, ayo semangatin, ayo semangat, kamu harus sembuh, jangan diikutin katanya malesnya. Kadang di rumah aja dia suka, ayo sore kita jalan sore gitu, dipaksain terus latihan gitu. Jadi mau nggak mau semangatnya itu muncul. Fairuz dan Fas tak henti membangkitkan semangat Sony, menghibur kala hati Sony melo tingkat dewa karena ketidakberdayaannya dan merawat Sony dari pagi hingga pagi lagi. Terus aku suruh banyak berzikir aja sih. Jadi kalau seandainya dia lagi latihan fisioterapi atau jalan ya sambil berzikir gitu. Terus aku kasih zikirannya yang pernah aku pakai waktu aku sakit juga, zikir Nabi Ayub. Juga aku kasih, aku bilang dizikirin sampai benar-benar nggak usah pakai tanpa batas sampai ketiduran, aku bilang kayak gitu. Allahumma ani masani ya duru wa anta arhamur rahimin. Insyaallah bisa nyembuhin juga. Lantas seperti apa fisioterapi yang dijalani Sony? Apa kendala yang dihadapi sehingga Sony belum kuat berjalan lancar seperti orang normal?